kita lanjut. Kemarin kita membahas tentang pengertian, ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Teks yang menyampaikan informasi yang akurat, tepat. Iya, bagus sekali. Oke, karena kita sudah membahas pengertiannya, sekarang lanjut. Ibu punya salah satu contoh dari struktur dari teks berita ini. Sudah ada yang tahu apa aja struktur dari teks berita? Oke, teks berita, benar. Teks berita, struktur ya. Struktur yang pertama, judul. Biasanya judul ini berisi tentang apa? Tema, topik yang akan Topik yang akan dibicarakan. dibahas, ya, topik. Setelah judul, teras berita, iya benar, teras berita. Nah, teras berita ini ada yang tahu isinya tentang apa? Pembukaan sebelum mulainya pembukaan. Sedang membahas tentang apa yang terjadi ya, pernyataan suatu kejadian. Ya, kejadian. Biasanya di kejadian ini ada unsur apa aja? 5 W+. Ada? Ada apa? Benar? Iya. Sudah ada Siapa? Siapa? Ya. Ada lagi? Mana? Iya, di mana? Mengapa? Oke. Terus sudah teras berita. Contoh teras berita. Apa? Isi berita. Iya, tubuh ya, tubuh berita. Nah, dalam tubuh berita ini, kalau di teras berita itu ada apa, siapa, di mana. Kalau di tubuh berita ada apa? Mengapa? Iya, ada mengapa. Bagaimana terjadi? Iya, ada bagaimana. Kenapa? Dan kenapa ya? Kenapa? Nah, biasanya tubuh cerita ini terdapat dari suatu urutan kejadian ya. Ada urutan kejadian dari awal sampai akhir. Tuh. Terus berikutnya Ekor berita. ekor berita. Iya, bagus sekali Puji. Iya. Ekor berita. Nah, ekor berita ini adalah penutup ya. Iya, bagian penutup. Penutup. Nah, biasanya ini udah kelas semua ya. Ada 5 W+1H ya. Nah, dalam struktur ini, dalam struktur teks berita ini, bisa nggak dalam teks ini jika dari salah satu strukturnya tidak ada? Tidak bisa. Mengapa? Tidak utuh. Tidak berdasarkan fakta. Ya benar. Jika tidak ada salah satu dari struktur ini, maka tidak akan ada fakta yang bisa dipercaya. Maka jatuhnya akan jadi hoax. Iya. Tuh. Ini materi kita ini sekarang ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi karena kalian sudah paham, Ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dan ada beberapa bagian dari teks berita nanti Ibu bagikan. Untuk per kelompok ya, per kelompok. Satu kelompok 2 orang. Ya Ibu. Nah, untuk teksnya nanti dalam kerjaan itu kalian harus Ibu bagikan bagian-bagian dari teksnya.
Nah, dalam itu kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian itu berdasarkan bagian yang ibu berikan. Mulai dari judul sampai akhir ya. Oke, ibu bagikan dulu ya. Oke, ibu berikan instruksi pengerjaannya. Karena di teks berita itu ada unsur 5W+1H, kalian cari unsur-unsur dari 5W+1H dari kertas kerja kalian. Ya, 5W+1H dari lembar kerja kalian. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau gitu ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Udah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke. Untuk jawabnya silakan kelompok 1 untuk menyampaikan jawabannya. Siapa kelompok 1? Oh ya, silakan Puji. Jadi di sini kami mendapatkan bagian teras berita, yang mana di dalam teras berita itu ada apa, siapa, di mana. Nah, apa terjadinya dalam teks tersebut? Itu jelas yang mulia wilayah Lampung Selatan. Nah, siapa yang terlibat dalam teks berita di atas? Warga di Kecamatan Penengahan. Di mana terjadinya peristiwa tersebut di Kecamatan Penengahan. Oke, bagus. Kasih apa dulu untuk Puji? Tadi ya udah dijelaskan apanya, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, dan ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya. Yang pernah saya dapat itu adalah tubuh berita yang dimana yang dijelaskan itu ada mengapa, di mana dan bagaimana. Di kertas ini mengapa itu di sini banjir terjadi akibat meluapnya sungai setempat yang tidak mampu menampung peningkatan debit air. Ketinggian air dilaporkan mencapai 50 hingga 100 cm di beberapa lokasi. Kemudian bagaimana itu di sini Kepala BPBD Lampung Selatan, maaf salah, di sini itu yang kemudian di mananya itu di Lampung, yaitu menyatakan bahwa sedikitnya 45 rumah warga terdampak banjir. Kemudian yang bagaimana itu barulah prosesnya itu sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk ke tempat yang lebih aman dan menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Sudah yang kedua. Terima kasih Bi. Apa dulu untuk Vera dan temannya. Oke, itu tadi udah dapat teras berita sama tubuh berita ya. Terus bagian berikutnya yaitu ekor berita. Siapa yang dapat ekor berita? Boleh dijelaskan? Di mana pada ekor berita ini terdapat pertanyaan bagaimana tindakan atau solusi yang bisa dilakukan dalam peristiwa itu, di mana dijelaskan pada teks yang diberikan itu. Hingga saat ini kondisi air mulai berangsur surut, namun masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Oke, udah? Oke, terima kasih. Beri ampas dulu untuk kelompok 3. Semuanya udah paham ya tentang teks berita. Nah, untuk minggu depan ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang anggap sebagai PR. Itu kalian diminta untuk membuat teks berita sederhana dengan topiknya adalah lingkungan sekitar. Nah, maksudnya dari lingkungan sekitar ini apa yang terjadi di lingkungan kalian, seperti di rumah atau sekolah atau di tempat kalian bermain dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang untuk tugas yang minggu depan? Tidak. Baik, waktu kita sudah habis juga. Terima kasih atas
apresiasi kalian, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.